Udah banyak gue ceritain dari depan sampai belakang tentang sejarah mobil ini, sampai akhirnya gue pakai jalan-jalan normal, seru sekali. Tapi yang gue belum bahas adalah detail mobilnya. Nah, kalau lo semua mau tahu, kebetulan ini lagi weekend, gue lagi jalan-jalan sekitar rumah gue, dan gue akan mereview mobil ini sesuai dengan keinginan kalian semua, karena terlalu banyak DM yang masuk tentang, "Mas, review dong mobilnya ini itu." Oke ya, udah jalannya dari mulai datang keluar gue publish sampai jalan, sekarang gue mau review mobilnya. Seperti yang kalian tahu, mobil ini adalah buatan tahun 1956. Nah, tipenya 356A. Jadi 356 itu ada beberapa tipe. Ketika pertama kali dikeluarkan, gue nggak mau sok tahu, cuma kalau nggak salah 51 ya, kalau nggak salah tahunnya. Itu 356 diinspirasi oleh yang namanya Gemun Coupe. Jadi sebelum jadi 356, sebelum tahun 51 ada mobil namanya Gemun Coupe. Nah, 356 ini terinspirasi dengan Gemun, dan mobil itu dibikin di Switzerland. Akhirnya anak dari Mr. The Real Porsche itu Ferdinand Porsche bikin kendaraan ini dengan nama 356. Kenapa namanya 356? Ini gue taunya juga dari Sisi. Katanya dia umur 35, pindahnya 6 kali tempat, jadi 356. Somehow begitulah sejarahnya. Mungkin gue bener, mungkin gue salah. Terus yang mobil gue ini adalah tipe 356A. Oke, gue mau ngomongin sejarahnya dulu. 356 dari Gemun Coupe, dia masuk ke 356 yang split. Jadi kacanya itu ada belahan tengahnya. Kemudian masuk ke, itu namanya Pre-A. Setelah yang kacanya split, Pre-A yang kacanya split, ada juga Pre-A yang kacanya bengkok, namanya band window. Nah, setelah band window baru keluar yang normal 356A. 356A pun dibagi dua, ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Dan terakhir tipe 1 itu berakhir tahun 56 akhir atau 57, dan masuk ke 356A tipe 2 di tahun 1957 dan seterusnya. Yang seterusnya jadi B, terus itu jadi C. Untuk bentuk bodinya, ya lu semua mungkin tahu, ada yang coupe, ada yang cabrio, ada yang speedster, ada yang berbagai macam bentuk lah. Cuman yang gue punya ini adalah tipe coupe. Warnanya Lago Green. Nah, kenapa warnanya Lago Green? Jadi tahun 56 ini ada satu special color ini dikeluarkan mereka dengan warna Lago Green. Somehow mobil gue pas tahun 56, jadi gue mau ngecat mobil dengan warna yang beda. Indonesia tuh punya satu persepsi ya, kalau hijau tuh katanya kalah warna. Buat gue nggak ada yang namanya kalah warna. Itu bagaimana kreasi kalian untuk bikin mobil dengan kualitas bangun yang baik, sehingga diapresiasi, nggak peduli warnanya apa. Be confidence, percaya diri aja. Karena percaya diri itu pasti akan membuat kalian lebih maju dibandingkan yang lain. Ini adalah mobilnya 356, tipenya yang tipe coupe 1600 cc. Di bagian depan si 356A itu bumpernya sewarna dengan body, kemudian bukan karet, dan ada yang ada tanduknya, ada yang enggak. Ya gue milih nggak pakai tanduk. Terus kalau lihat di bagian depannya, ini adalah bentuk 356A. Jadi tangkinya masih begini, kalau orang VW bilangin ini tangki kuburan. Tangkinya masih begitu. Habis itu tuh sebelah sana tuh ada tempat air wiper yang mengoperasikan. Ini lo harus pencet pakai kaki, ada di bawah, di depan dekat restyling. Terus nih ban serepnya, dan seharusnya juga ada toolkit. Nah, yang spesial waktu gue bangun mobilnya, setengah mati nyari bannya. Dan ini adalah ban period correct yang dipakai oleh si 356. Jadi itu adalah bannya Michelin XZX. Untuk mechanical nutup bagasi juga bagus. Dari zaman dulu dipikirin, nih buka, nih gini nyangkut, ini kan tutup. Kalau mau nyangkut ya buka ke atas, terus dia udah ceklek sendiri. Tuh. Kalau mau nutup tinggal gini, buka sampai atas dulu, habis itu tutup dan banting. Nah, lu mobil tua harus dibanting. Oke, sip. Peleknya sendiri adalah ring 15, dan gue pakai ban ini adalah ukuran 15-165 kecil, dan threadnya yang gue dapetin sesuai dengan period correct, dia lagi pakai ban untuk 4 musim. Bagian ke samping untuk spion cuma ada sebelah kanan. Kenapa mobil tua cuma punya spion di bagian driver? Ini pertanyaan yang unik. Dan sampai ada polisi yang memberhentikan mobil ini nanya. Oke, gue jelasin ya. Di awal abad 20-an, jalanan rata-rata di dunia ini hanya 2 jalur. Jadi memang spion di bagian penumpang itu nggak ada fungsinya.
hanya di bagian driver aja. Mobil setir kiri, spion di kiri harus ada. Mobil setir kanan, spion di kanan harus ada. Yang wajib juga adalah spion bagian dalam. Nah, spion bagian penumpang itu menjadi optional sampai di awal tahun 80-an. Di awal tahun 80-an, spion wajib menjadi bagian driver, bagian dalam, dan bagian penumpang dikarenakan jalanan semakin lebar. Jadi kita perlu penglihatan yang lebih luas. Terus habis itu wipernya juga posisinya tidurnya ke kanan dengan ini. Yang kecil ini adalah semprotan air wiper. Oke. Terus habis itu masuk ke dalam. Kombinasinya warna lagu green ini dipadukan dengan interior warnanya tan. Ya orang bisa bilang beige atau warnanya tan. Karpet, gue beli karpet orisinil, karpet yang karet, karpet yang samping. Tapi lu mesti tahu, untuk interior kulit ini gue bikin di Jawa Timur. Kulit Indonesia itu salah satu kulit yang terbaik. Dan kulit ini dikirim ke luar negeri untuk bikin kulit mobil, dan habis itu balikin lagi ke Indonesia. Jadi ngapain gue bolak-balik, Indonesia produknya yang terbaik. Jadi gue pakai itu. Semua bukan kaca. Ada warna ivory gini. Dashboard semuanya nyala, sampai colokan rokok pun juga nyala. RPM, kilometer, temperatur, lampu semua nyala. Masuk ke bagian belakang, ini kaca belakang yang bisa dibuka untuk air vent, untuk kebuka sedikit ini. Jadi kalau gue nyetir buka kaca depan doang nggak ada angin masuk. Harus ini dibuka, jadi supaya sirkulasi anginnya masuk. Nah, masuk ke belakang, ini adalah salah satu perbedaan yang paling obvious, yang paling jelas antara tipe 1 sama tipe 2. Kalau tipe 1, lampunya titik 2. Titik 2 dengan reflektor di sini. Kalau tipe 2, lampunya kayak nangis gitu. Masuk ke bagian mesin. Nah, mesinnya sendiri, ini gue yang I'm really happy karena gue dapet tipenya yang 1600 cc Super. 1600 cc Super ini ibaratnya tuh AMG lah, mesinnya AMG. Kalau yang biasa 55 HP, yang ini 90 HP. 1600 cc, beda cam, 4 barrel, itu kelengkapannya standar. Dan yang paling gue happy adalah gue punya botol orange ini. Nggak tahu dari kecil gue suka banget sama si botol orange. Gue pengen banget punya mobil yang ada botol orange ya, dan terjadilah. Oke, mekanikalnya lagi-lagi sama kayak depan, angkat terus banting. Boom. Oke. Dari tadi gue udah ngomong masalah eksterior. Sekarang ayo kita masuk ke dalam mobilnya. Gue mau ngomongin masalah interior. Gue masuk. Oke. Ya, ini gue sengaja duduk sebelah kiri. Jadi gini. Semua 356 itu dilahirkan dengan band seat. Jadi tempat duduknya nggak kayak begini. Cuman gue mau mobil ini punya rasa sporty juga. Bangku yang gue pakai adalah bangkunya Speedster. Karena Speedster adalah varian paling sporty dari 356 yang ada. Untuk sisa dari interiornya, it's fully original. Dari mulai setirnya, klaksonnya, nggak bunyi, harus dikontak. RPM-nya, kilometer, sampai dashboard line. Yang lo harus bisa bedain adalah, kalau mobil ini memang konsepnya sports car, biasanya memang dial yang paling utama adalah RPM. Jadi makanya 356 tuh RPM di tengah, kilometernya di samping. Untuk nyalain mobil, lo lihat nih. Belokin ini, ditekan, baru dia bisa starter. Jadi jangan paksa muter-muter karena nggak bisa. Ini adalah wiper, ini adalah lampu, ini cigarette lighter, asbak, fully original, lampu masih nyala. Terus ada emblem nih, 50, 57, bla 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 bla, apalah itu. Radionya juga ada, opsi radio juga ada, tapi ini polos, gue lebih memilih pakai zaman sekarang aja, pakai Bluetooth speaker, gampang. Safety belt, gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Safety belt mobilnya, karena ini tahun 50-an, jadi safety belt itu datangnya dari bawah. Nih masih komplit sama logo-logonya. Kenapa safety beltnya nggak ada dari samping? Mau taruh di mana? Coba lihat. Tiangnya nggak ada. Untuk naruh titik 3, emang nggak ada. Emang ini desain mobil pada waktunya. Nah, untuk interior secara keseluruhan, ini semua dibikin di Indonesia. Kulitnya berasal dari Jawa Timur, tadi gue sempat bilang. Terus semua ventilasi seperti ini, heater, puteran. Ini ada slider heater. Ini adalah pompa air wiper. Cut. Kalau lo injak nih, berkali-kali keluar air wiper di atas. Terus ini adalah dim, lampu gede, lampu kecil. And then laci isi airpod gua. Dalam lacinya pun juga asli. And then pegangan buat navigator kalau ketakutan di sini. Ini cocok nih buat Red One sama Rizal. Untuk sun visor masih pakai standarnya, bukan bikin. Ini bawaan mobilnya dari baru. Karet-karet
semua back to original juga. Terus ini ada kaca belakang. Kalau lu buka harus dikencengin, kalau nggak dia nutup dengan sendiri ya. Nih ada putaran untuk kencengin. Bangku belakang cukup fungsional. Kalau lu duduk belakang, kalau lu membutuhkan space untuk bagasi, bangku belakangnya tinggal lu tidurin. Nah, tuh lihat nih. Flat dan dia punya 2 sangkutan. Lihat ya, sini. Di atas ada sangkutan, di bawah ada sangkutan. Jadi untuk bawa koper atau apa kalau lu masukin sangkutannya atas bawah. Praktikal untuk mobil tahun segini. Bangku cuma bisa maju mundur, nggak ada reclining, nggak ada apa-apa. Oke, gearboxnya sendiri 4 speed. 1, 2, 3, 4 biasa H. Tapi mundurnya ke kiri atas. Kalau VW ke kiri bawah. Jangan lupa harus ditekan. Mobil ini adalah mobil nomor sekian. Tuh lihat nih. Sini ada mobil nomor sekian, nomor berapa 0026. Siapa yang bikin karoserinya? Oh, logo karoseri ada di sebelah sana. Logo karoseri ada di sebelah sini. Nih, yang bikin karoserinya adalah Router namanya. Yang bikin body 356. Oh, terakhir gue lupa tadi kasih tahu. Walaupun interiornya juga nggak terlalu besar, tapi tetap aja dia punya konsep harus ada kompartemen nyimpen. Jadi titik kompartemennya di sini di pojokan. Lu naruh dompet, naruh segala macam, nih ada kantong kecil-kecil. Dan yang paling penting adalah kipas. Karena nggak ada AC-nya. Nikmatin aja mobil klasik. Kenapa? Karena mobil klasik adalah bagian dari sejarah industri berkembangnya otomotif di dunia. Kalau Indonesia dari dulu udah punya mobil klasik yang berkualitas, artinya negara kita sebetulnya maju. Tugas kita adalah untuk melestarikan kendaraan-kendaraan ini, bukan untuk ngebuang. Jangan kalian tiba-tiba pikiran mobil tua buang aja. Let's say, come on man. Di dunia ini, mobil baru terus diproduksi. Mobil tua habis. Di Indonesia mobil baru 1 juta mobil per tahun. Dan itu adalah alat transportasi yang kita pakai, kita nikmatin untuk harian. Mobil tua 100.000 mobil, nggak ada. 10.000, maybe. Yang jalan 1.000. So-so. Kalau berkumpul kayak gini berapa mobil yang ngumpul? Paling 5. Apakah dia berkontribusi untuk CO2 dan lain-lain dibandingkan dengan 7 juta motor 1 tahunnya? Enggak. Ini adalah cagar budaya Indonesia, yaitu lambang dari kesejahteraan negara kita. Dipelihara. Kalian yang generasi muda ini udah lama kan nggak datang ke museum. Tahu nggak sejarah Indonesia kayak gimana? Dulu Indonesia adalah salah satu negara paling kaya di dunia. Oleh sebab itu mau mobil bagus sudah ada di sini. Sekarang mereka mau dilupain atau mau dirawat? Kalau gue milih dirawat. Tolong pemerintah juga bisa lihat video ini supaya kebijakan untuk melestarikan mobil-mobil klasik itu diperhatikan. Karena apa? Karena industri klasik Indonesia ini sangat amat berkembang. Negara kita banyak sekali orang-orang yang bisa merestori mobil dari luar negeri, baik luar negeri lagi dijual di sana, Indonesia nggak kebagian apa-apa. Tolong justru yang kayak gini diperhatiin. Gue punya cerita dari Thrive Motor, dia kepilih salah satu menjadi motor terbaik di dunia, 10 motor terbaik di dunia. Nggak bisa berangkat, karena apa? Oh, motornya nggak ada suratnya. Of course nggak ada suratnya. Orang sasisnya bikin, bodinya bikin, craftsmanship Indonesia tuh hebat, kerajinannya hebat. Waktu zamannya Borobudur aja zaman dulu jadi, negara lain nggak ada yang punya. Itulah yang terjadi di negara kita. Banyak orang suka lupa membanggakan orang lain, tapi di sini kita nggak dijaga. Tolong ya Pak Pemerintah, diperhatikan industri kreatifnya Indonesia. Kebetulan yang kami suka adalah industri otomotif. Dan industri otomotif berbentuk kendaraan yang bisa jalan. Tolong jangan di-reject, tapi dihargai dan juga dinilai bahwa ini adalah salah satu karya bangsa Indonesia yang bisa membanggakan Indonesia dan nikmati di sini. Oke, mudah-mudahan ceramah gue cukup dan lu semua juga bisa menikmati si mobil satu ini, karena gue bangga banget punya dia. Tapi nggak lupa hari-hari kalau gue setiap hari tetap pakai mobil baru, karena AC-nya lebih dingin, bantingannya lebih enak, akomodasinya lebih bagus, penampilannya juga, parkir gampang, bla 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 bla. Namanya juga seni. Seni kan nggak banyak yang bisa mengerti. Tapi ketika lu mengerti seni itu apa, lu sangat bisa menikmatinya dengan hati yang senang. Oke.